Halo, 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 halo. halo, halo. Kenalan dulu dong. Ih, siapa nih? Ada siapa aja? Ada saya nih, Agif dari Dagri, terus teman saya. Rehan dari Dagri. Oh, dia dua-dua dari Dagri ya. Ada Agif, ada Rehan. Iya Ya, dong. ini bawa berita apa nih? Ada mau bawa bahasan apa? Mau cerita apa? Apa Gif? Kita akan membawakan satu berita atau narasumber yang sangat, sangat, sangat kencang dengan pengalaman organisasi yang tentunya juga teman-teman butuhkan nantinya. Oh, Ya, bener uh, banget. Pembahasannya berat, berat, tapi berguna. berguna. Asik. Iya, udah ntar palingan juga kita ngebawainnya asik-asik aja kali ya. Oke. Coba ntar nih dihubungi dulu Oke. masnya dan sampai mana. Kok masih emang mas-mas ya? Bukan mbak-mbak. Oh, aku udah spoiler duluan sih. Ini orangnya gila sih, penting banget dan kece parah sih, gak ada obat. Siapa sih yang nggak tahu Mas ini di Himasika? Perkenal lah. Asik. Aduh, kayaknya aku kayak nggak bisa lanjut deh nggak ngobrol sama masnya. Kalau kalian yang lanjut aja gimana? Soalnya aku kayak tiba-tiba ada urusan nih di barusan di chat. Oh Nggak ya apa-apa udah, ya? gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Thank you ya. Ntar sorry banget nih, sorry Oke. banget ya. Ntar bilangin ke narasumbernya. Ya. Ya, Oke. Oke. Thank you Rehan, Agif. sama-sama. Sama-sama. Gif, kita mau ngapain nih di sini nih? Ya, berbincang-bincang santai dong. Kita kulik informasi tentang organisasi gimana. Karena narasumber kita ini ya seperti yang kita tahu kenyang dengan pengalamannya mereka selama berorganisasi. Pasti akan berguna buat para pendengar juga dan teman-teman juga. Berarti bisa dibilang mas-mas yang bakal jadi narasumber kita ini udah ngerasain pahit dan manisnya organisasi dong. Sepertinya sih begitu. Kita tunggu aja. Kita lihat bagaimana podcast kita ntar. BTW, siapa sih narasumber kita ini? Katanya orang hebat. Tapi siapa itu orangnya? Kita kasih tahu sekarang nih. Boleh. Oke. Jadi kali ini kita akan kedatangan dua narasumber yang merupakan alumni dari fisika juga. Yang pertama ada Mas Ibram dan juga ada Mas Sukma, di mana Mas Ibram itu dan Mas Sukma angkatan 15. Dan mereka bisa kita tahu pengalaman organisasinya juga banyak lah dia dan kenyang dengan pengalaman-pengalaman itu. Jadi menurut saya narasumber hari ini cukup keren. Iya, keren banget sih. Kalau seingatku, Mas Sukma itu yang pernah jadi Kahima dari angkatan 2015. Terus Mas Ibe itu pernah menjadi staf Dagri Himasika dan staf kebijakan publik BMITS. Wah, itu udah fix keren parah sih. Oh gila sih. Aku mah apa Iya, ya? kita mah ya kentang-kentangan aja sih. Iya, bagaikan butiran debu. Oh, ini udah datang narasumber kita. Oke. Selamat datang Mas Sukma, Mas Ibram. Iya, selamat datang Mas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke. Kenalan lagi gimana Rehan? Iya, boleh Kenalan banget lagi. sih. Boleh. Oke. Saya Agif Triatma dari Dagri Masika dan ada teman saya juga. Saya Nawalia Faza dari Dagri Masika. Oke. Jadi kali ini kita akan kedatangan narasumber yang cukup terkenal di fisika. Iya. Yaitu ada Mas Ibram dan Mas Sukma. Oke. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang semua. Iya, gimana? Ya? Alhamdulillah. Gimana? Baik Mas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semua baik-baik aja ya. Amin. Terus semua sehat. Amin. Apa lah. Terus gimana nih kabarnya Mas? Mas Sukma dan Mas Ibram? Iya, dunia pasca kampus nih gimana Mas? Gimana Bram? Yang dulu masuk. Oke, salah satu dulu. Gantian. Monggo. Ya, alhamdulillah sih sekarang kalau kabar baik. Alhamdulillah semua lancar. Ya mungkin karena pandemi ya pasti ya sedikit terganggu lah. Cuman ya diterima aja lah kondisinya kayak gini. Tapi alhamdulillah dunia pasca kampusnya sih lancar. Alhamdulillah. Ikut senang teman tetap lancar. Oi. Say kau nih.
Kalau Mas Ibram sendiri gimana Mas Iya Mas, Ibram? gimana nih Mas Ibram? Kabarnya nih? Kalau dibilang dari sesuai rencana awal sih tidak sesuai rencana awal ya. Karena pas saat wisuda kan, akhirnya beberapa teman kan nggak jadi wisuda saat itu ya, saat saya lulus. Nah, Iya benar Mas. saya ngambil beberapa tindakan sih, tindakan responsif. Ya akhirnya, karena masih stay di Madiun saya, cuman saya memulai beberapa budidaya dan jual alat-alat kesehatan sesuanya kan. Dan sekalian lagi belajar desain web sama teman saya. Ya, jadi sedang ngelakuin itu sih. Ya udah lancar sih. Justru malah karena pandemi ini bisnis saya malah lebih lancar malah. Ya. Oh, berarti menjadi sebuah berkah Jadi dong. sebuah berkah Iya. anugerah ya. Asik. Oke. Kan seperti yang kita tahu, Mas Ibram, Mas Sukma kan kenyang dengan organisasi, terutama Mas Sukma kemarin pernah menjabat sebagai ketua Himasika dan juga Mas Ibram juga jadi staf di BEM, BEM, staf Dagri, DPA, DPA, waduh, Nah. gila, keren parah sih. Jadi saya ingin bertanya lah, kira-kira ada nggak pengalaman yang menarik atau yang berkesan buat mas-mas ini selama berorganisasi atau menjabat sebagai ketua gitu? Ibram, Kira-kira ada Ibram nggak? dulu lah, Ibram dulu lah. Oh iya, Oh, monggo Mas Mas Ibram Ibram. dulu. Ibram dulu. Gantian. Saya dulu ya, bukan semua dulu. Saya nggak enak kai mas saya loh ini. Alay, udah. Oh, Silakan. Apa ya? Jadi dalam berorganisasi itu sebenarnya jangan dianggap berorganisasi itu hanya sekedar kita berkumpul dan mendapatkan ilmu baru ya. Sebenarnya kita kan emang berorganisasi kita dapat ilmu baru, dapat teman baru, dapat koneksi baru. Nah, tapi selain itu yang perlu dipahami adalah dengan berorganisasi itu kadang kita bisa menemukan passion kita, bisa menemukan tujuan, bisa menemukan gairah atau bahkan bisa menemukan tujuan kita seperti apa. Nah, makanya itu buat teman-teman di sini mau memulai berorganisasi, kalau sudah punya tujuan atau sudah punya target, silahkan kejar targetnya dengan berorganisasi. Tapi bagi yang belum menemukan passion ya atau tujuan mau seperti apa, silahkan mengikuti sebanyak mungkin organisasi. Karena apa? Dengan begitu justru malah kadang berorganisasi itulah yang akan membuka jalan bagi teman-teman di sini. Contohnya kayak saya aja, saya kan akhirnya wirausaha kan. Iya. COVID beberapa itu saya ikut, terus saya budidaya cacing dan hewan-hewan lain, di mana saya udah sampai ngirim ke Surabaya, ngirim ke Malang karena masuk bidang kesehatan. Itu justru malah membukanya dengan teman-teman yang ada di organisasi, koneksi-koneksi yang ada di organisasi. Nah, itu seperti itu. Itu malah ijazah dipakai ini relasi malah. Mas. Ijazah saya belum pakai ini malah endingnya. Nah. Berarti relasinya ya. Jadi relasi. Nah, gantung teman-teman di sini, makanya kalau berorganisasi itu harus punya ambisi. Jangan hanya berorganisasi itu hanya sekedar berorganisasi secukupnya, datang rapat dan tidak memberikan dampak atau efek terhadap kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut. Kalau teman-teman tuh punya dampak, punya efek, supaya teman-teman itu diingat. Teman diingat di sana mempunyai nama. Nah, dengan teman-teman punya nama tersebut, situ akan buka kalau di saya pundi-pundi rezeki gitu ya. Itu akan buka. Nah, kalau dari saya organisasi seperti itu sih. Silahkan Sukma. Iya, kalau dari silakan Mas Sukma gimana Mas Sukma pandangannya terkait organisasi ini? Oke, jadi sebenarnya sama sih kayak Ibram ya. Kalau dibilang gimana pengalaman organisasi dulu, bisa dibilang aku pertama kali masuk itu tanpa ada background organisasi apapun ya. Sebelumnya baik di SMP, SMA itu nggak ada. Karena emang dulu aku nggak dibolehin sama orang tua ya, khususnya karena ya harus pulang malam lah dan lain sebagainya, kurang jam istirahat. Tapi aku mikirnya kayak ya kuliah ini bisa jadi satu-satunya jalan ya aku buat berorganisasi. Tinggal satu-satunya, ya mungkin satu-satunya karena mungkin setelah itu udah fokus kerja dan lain sebagainya dan itu nggak mungkin dilakukan gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman apa, banyak ya. Mungkin aku orangnya kan dari dulu suka ngomong dan lain sebagainya, suka bergaul sama orang lain. Nah, aku pengen ngembangin itu sih. Jadi di dalam organisasi seperti yang udah dibilang Ibram tadi, kalau kamu harus punya target kayak gitu. Ya aku pengen punya target sih. Pengen targetnya itu dari awalnya aku bukan siapa-siapa, akhirnya ya setidaknya
pernah berkecimpung di dunia organisasi walaupun nggak banyak dan prestasinya pun nggak sebegitu mentereng kayak gitu. Tapi itu jadi benar-benar pengalaman sih gimana aku bisa mengatur banyak orang baik dari teman-teman angkatanku sendiri maupun kenal sama banyak dosen. Itu sih mungkin pengalaman atau ya ibaratnya apa ya, bisa share-share hal baru juga sama sama orang lain. Itu sih banyak banget pokoknya. Itu sih. Oke. Nah, kira-kira selama berorganisasi itu pasti kan ada kendala dong. Nah, kira-kira kendalanya itu apa sih? Kebanyakan kendalanya itu apa? Mungkin dari Mas Sukma. Oke, makasih. Jadi kalau bicara soal kendala itu nggak bakal ada habisnya sih. Banyak ya. Nah, Iya, Banyak bener. Ya, pastilah Ya, banyak ya, banget oke. sih. Nah, jadi intinya itu kalau ditanya soal kendala ya, yang pertama kendala itu datang dari diri sendiri. Jadi pasti ada kalanya aku sendiri ya dulu pas waktu jadi Kaima itu ya ada kalanya pasti ada males lah. dan lain sebagainya, capek lah dan lain sebagainya. Itu pasti tantangan paling besar. Terus hambatannya Yang kedua itu pasti ngatur gimana dalam satu kepengurusan itu kita nggak ada slack lah. kemudian semua berjalan dengan lancar. Tapi setidaknya bagaimana mengatur sedemikian rupa biar semuanya itu berjalan sesuai koridor, ya istilahnya bisa ditoleransi lah. Itu yang sulit dan juga mengondisikan pihak-pihak eksternal, pihak-pihak luar, gimana cara kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang sering ngawasin kita, dengan KMITS juga dan lain sebagainya. Bagaimana cara, ya intinya mengkondisikan gimana organisasi kita itu dalam track yang bagus kayak gitu. Dan selalu dalam track yang bagus kayak gitu. Tapi tantangan paling besar itu pasti dari diri sendiri sih. Itu yang paling sulit. Oke, kalau dari Sama Mas juga. Ibe gimana kira-kira terkait kendala selama berorganisasi gitu? Apalagi kan kalau setauku ya Mas Ibe kan lebih ke eksternal toh Mas, lebih lama main di eksternal. Kira-kira itu gimana tuh kendalanya tuh? Mungkin bisa diceritain ke kami-kami yang masih junior ini. Asik. Ya tadi dari segi pengaturan ya, dari segi teknis sudah dijelaskan sama Sukma. Aku tak ngejelasin dari bidang lain aja. Nah, dalam ini sebagai background itu ya, koor KDKM Mubes 5 sekaligus Iya. mantan, sebenarnya yang saya banggain bukan BEM-nya, saya lebih bangga jadi koor KDKM sama koor DPA sebenarnya. Dari sudut pandang itu, maka yang menjadi kendala suatu organisasi adalah tujuan sebenarnya organisasi itu mau kemana. Tujuan dari suatu organisasi itu kemana. Itu yang sebenarnya bagi mungkin teman-teman yang berniat mempunyai ambisi menjadi ketua, menjadi koor, menjadi pemimpin, itu harus menemukan mau dari diri sendiri maupun mengambil mimpi-mimpi dari anggota-anggotanya untuk mengarah kemana sebenarnya organisasi mau menuju kemana. Nah, itu adalah hal yang penting karena dan itu sangat terasa sekali ya, apalagi di saya, di mana saya sebagai seorang wirausaha sekarang, itu harus menentukan tujuannya sebenarnya aku wirausaha itu mau untuk apa. Nah, itu sudah terlatih dari pada saat saya berorganisasi dan itu juga menjadi tantangan. Karena apa? Tidak mudah untuk menentukan organisasi. Dan ini juga sangat terasa sekali ya melihat dari berbagai contoh aja himpunan-himpunan di ITS, ya kan? Himpunan yang tidak jelas arahnya kemana, itu cenderung akan mati. Atau organisasi yang tidak jelas arahnya kemana, yang anggotanya bingung ini kita mau dibawa kemana sih, tujuan kita itu mau seperti apa sih, itu akan mati. Nah, maka dari itu salah satu kesusahan berorganisasi adalah menentukan sebenarnya baik individu maupun organisasi tersebut itu mau mengarah kemana, tujuannya mau seperti apa, outputnya mau kayak gimana. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan bahkan sebelum kita join ke organisasi tertentu gitu ya. Kita harus tahu ini organisasinya tujuannya mau kemana sih, sesuai apa enggak sih dengan passion kita, dengan niat kita, ambisi kita mau kemana, itu harus sesuai kayak gitu sih. Itu yang menjadi kendala kita berorganisasi kadang. Iya bener. Emang untuk tujuan itu emang sulit ya. Tujuan hidup aja nggak tahu. Nah, itu. Emang kendala tujuan sulit emang. Nah, terus Mas, kan pasti tadi kan Mas dalam berorganisasi ada kendala-kendala dari faktor organisasinya. Nah, pasti ada dong kendala dari
diri pribadi. Nah, itu gimana sih Mas cara Mas bisa manage waktu antara di organisasi, akademik, dan hal-hal pribadi itu sehingga menjadi sosok yang saat ini, sosok Mas Ibram dan sosok Mas Sukma. Asik. Siapa dulu nih? Boleh Gantian. dari Mas Ibram dulu. Oke, jadi gini. Jadi memang susah ya saya itu pernah pada saat jabat dulu tahun 2018 ya, pada 2017 itu saya megang 5 organisasi langsung sekaligus. Dan itu pun semuanya nggak ada yang jadi staff, jadi pas bulan jabat semua. Itu kan gimana ngaturnya, kan susah itu. Iya benar, susah banget Mas. Iya banget. Pengalaman saya adalah waktu tidur yang saya korbankan. Jadi saya pernah selama 1 tahun ya, 2 semester itu waktu tidur saya cuma 3-4 jam. Dan emang tubuh saya sudah akhirnya terbiasa dengan kondisi seperti itu. Nah, tentu itu tidak mudah gitu. Teman-teman di sini harus punya semangat, harus punya passion, harus punya tujuan nih. Wah, aku pokoknya harus nyampe ke tujuan ini. Nah, itu harus dikejar. Nah, itu yang saat itu saya kejar saat itu. Nah, itu harus punya passion, harus punya tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan beranggapan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak berguna. Selalu beranggapan dalam diri itu selalu, wah ini pasti ada manfaatnya, ini pasti ada manfaatnya. Sekecil apapun yang kalian lakukan sih harus pede dengan diri sendiri bahwa ini pasti ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun dari orang lain. Itu sih cenderung memotivasi diri sendiri gimana tetap berjalan gitu. Ya berarti harus dipaksa berarti ya Mas? Iya, harus dipaksa karena mungkin beda ya feel-nya dengan memimpin sama hanya jadi sebagai anggota staf gitu. Kalau saya jadi pemimpin kan selain dia harus menyemangati anggota, itu kan harus menyemangati diri sendiri kan. Kalau menyemangati diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menyemangati anggota-anggota bawahannya kita lainnya. Anggota lain kita harus yang menjadi paling aktif, yang menjadi paling terdepan, yang punya visi, yang punya arahan nanti setelah ini mau kemana, itu harus seperti itu. Itu sih kendala. Dan kadang itu nggak dengan waktu yang singkat gitu loh kadang. Oke. Coba silakan lanjut ke Mas Sukma, gimana nih cara memanage-nya? Iya, gimana Mas? Kendala diri sendiri ya? Iya Mas. Ya. Kalau kendala diri sendiri, jadi ini sedikit cerita aja ya. Jadi dulu awalnya ibaratnya sempat pesimis sih buat jadi Kaimas, jujur aja ya. Jadi pesimisnya karena terhantui kalau seandainya menjadi seorang aktivis kampus itu nggak bisa lulus tepat waktu. Ya? Iya, benar nggak? Ada nggak rumor-rumor kayak gitu pas? Kan ya. Nah, sementara dari orang tua, dari keluarga juga itu nggak ada toleransi sama sekali. Aku buat lulus lebih dari ini. Pokoknya harus perfect, ya udah 4 tahun. Itu bener-bener challenge banget sih. Jadi ya aku mencoba buat menyesuaikan diri di situ. Awalnya ketika memang baru pertama kali menjabat, ya kan, baru pertama kali ngerasain hal-hal kayak gitu, bener-bener kaget, shock banget sama ternyata kayak gini, dan hasilnya wow, akademik luar biasa tidak terurus. Jadi itu di 1 semester ya, di semester kedua itu mulai meyakinkan diri kembali sih buat lebih ngatur jadwal. Artinya gini, aku udah belajar di LKMM Pratd, LKMM TD dan lain sebagainya lah, itu pelatihan yang aku pernah ikutin, dan itu aku coba terapkan sih. Jadi gimana cara mengatur prioritas gitu. Jadi oke, ketika kamu sebagai seorang pemimpin ya, kamu dibebankan akademik, dibebankan ada rapat dan lain sebagainya. Artinya waktu luang itu adalah benar-benar waktu yang sangat berharga kayak gitu. Jadi jangan sampai waktu luang itu disia-siakan buat hal-hal yang benar-benar nggak penting. Kayak contohnya, ibaratnya kayak pengen nongkrong. Oke lah, kau pengen nongkrong nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa semua tugas dan lain sebagainya itu udah selesai kayak gitu. Selesaikan semua pekerjaan, baru terserah kamu udah mau ngapain. Yang penting kamu ada spare waktu buat istirahat lah, buat main dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dan membuat hal seperti itu, ngalahkan hal seperti itu ya sulit, tahu sendirilah ya gimana caranya ya, susah ya. Susah banget bangkitin niat dan lain sebagainya, itu susah. Tapi
kalau kalian punya kemauan, kalian punya niat dan lain sebagainya, artinya aku itu emang bukan terbebani ya. Aku emang pengen lulus tepat waktu juga, tapi aku juga pengen aktif dalam berorganisasi kayak gitu. Jadi ya gimana caranya, mau nggak mau, aku harus memaksa diriku buat kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya berhasil kayak gitu. Itu sih. Nambahin boleh nggak? Boleh Boleh banget. Trik dan tips ini. Nah, ini Oke. Nah, penting nih. pengalaman ini memakan kira-kira membuat saya jadi lulus 9 semester, nggak 8 semester. Jadi lulusnya 4,5. Tapi pengalaman ini berharga banget sih, dan ini bisa diterapkan karena begitu saya menerapkan ini, organisasi jalan, dan alhamdulillah IPS saya 3,5 saat itu. Nah, mantep kan berarti. Nah, jadi gini, Keren banget, Mas. waktu itu kan organisasi kan ada 5, ya kan? Ada 5 organisasi yang saya pegang pada saat itu. Nah, gimana cara ngatur waktunya? Jadi mengurangi waktu tidur pun itu tidak cukup. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah seperti saya bilang tadi, mengikuti organisasi itu kita nggak cuma hanya hadir, tapi kita harus berdampak. Tapi gimana caranya kita berdampak dengan kita mengikuti 5 organisasi dan kuliah tetap jalan. Nah, triksnya adalah gini, organisasi emang kelihatannya berat, tapi ada keuntungan di mana kalau kita mengikuti kelima organisasi tersebut, yaitu kita bisa menggunakan teknik di organisasi A dan kita terapkan di organisasi B. Kita di sana kita seolah-olah membawa suatu pembaruan baru, pemikiran baru gitu loh, di organisasi B tersebut. Begitu dengan sebaliknya. Nah, jadi dari cara seperti itu, akhirnya saya bisa berdampak ke organisasi-organisasi yang saya ikutin. Nah, selain itu, saya juga mengurangi rapat-rapat yang nggak penting di tiap-tiap organisasi. Jadi saya hanya mau hadir di organisasi apabila saya mempunyai suatu pemikiran atau saya benar-benar berdampak di sana. Gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Caranya berdampak ya seperti saya tadi, ada 5 organisasi, pemikiran di organisasi A saya bawa ke B, yang B saya bawa ke C, yang C saya bawa ke D. Gimana akhirnya apa? Akhirnya kita berdampak di sana. Gitu. Kita menjadi orang penting yang dipertimbangkan di sana. Nah, dan di situ pun kita bisa mengurangi rapat yang kita ikuti. Yang penting kita hanya rapat-rapat di kegiatan yang penting saja kayak gitu. Nah, itu. Jadi kehadiran kita dipertimbangkan, dan juga kalau bisa ngurangin, saya kalau organisasi kalau ngaret, ya kan, ya saya datangnya terlambat. Ngaret. Orang nggak bisa sih. Sering kan di situ kan di himpunan. Iya. Makanya saya dulu di berbagai organisasi saya selalu pokoknya kalau aku datang aku pengennya mulai. Ya itu seharusnya itu harus diterapkan di hampir semua teman-teman supaya nggak pada ngaret gitu. Kalau emang datang ya kita harus mulai gitu. Yang terlambat ya sudah kita tinggalkan. Nah, dengan cara trik tersebut sebenarnya kita bisa hampir mengcover semuanya gitu. Jadi kita dalam suatu organisasi nggak perlu kok kita hadir di semua rapat, nggak perlu. Jadi yang penting kita berdampak di sana dan kita benar-benar kontribusi gitu. Hanya daripada kita cuma datang tapi kita nggak mempunyai kontribusi apa-apa, ya kan? Benar-benar, Mas. Jadi emang menyanyiakan waktu. Kita harus mempunyai ambisi yang jelas. Nah, karena yang jelas kita mikir gimana teknik untuk jalan, tapi kuliah juga jalan. Jadi itu memang pengalaman sih. Keren. Berarti itu tips and trick pengalaman buat kita nih, Gif, yang masih junior di organisasi. Iya. Nah, itu kita harus catat banget tuh, biar bisa menjadi orang-orang yang insya Allah seperti Mas Ibram dan Mas Sukma. Amin. Betul banget. Itu sebuah trik dan trik yang dari pengalaman yang mahal, kayak jarang-jarang gitu. Iya. Di organisasi sekaligus gitu. Iya, beruntung banget sih kita ada di sini sekarang ya. yang dengerin juga beruntung kali. Iya, benar. Yang penting jangan terlalu meninggalkan kampus kuliah sih, gitu aja. Iya, benar, Mas. Oh iyalah. Karena kan kita harus balik ke tujuannya kita jauh-jauh itu tujuannya buat kuliah. Jauh-jauh merantau tujuannya ya kuliah. Ya benar. Udah cukup dari saya. Oh iya, kan gini Mas. Kan mesti kan Mas udah kayak organisasi gitu. Nah kira-kira ada kayak titik jenuhnya gitu gak? Kayak, aduh capek, aku pengen istirahat gitu. Kayak pengen tapi digangguin rapat dan proker gitu. Kayak ada rasa titik jenuhnya gak kira-kira? Jenuh. Monggo masuk, Mas. Kalau berada di titik jenuh suatu organisasi pasti ada ya. Kondisi itu
bener-bener sangat menyiksa ya. Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya siapapun pasti ada di titik jenuh dan itu pasti ya gimana ya? Ya sedih lah pasti ada di posisi kayak gitu. Kayak gitu tuh kalau pernah itu saat apa ya? Biasanya yang ada proker-proker besar yang masih belum selesai dan istilahnya semua sudah kan aku mimpinnya itu mau ke udah mau Iya, ke ini benar ya Mas. tahun keempat kan ya. Jadi udah ibaratnya udah sibuk pada TA sendiri kan. Nah itu yang paling sulit. Jadi memang aku nggak bisa memaksakan mereka buat ini karena ya emang tujuan mereka di sini seperti yang dibilang tadi kalau tujuannya emang kuliah, iya emang kuliah. Aku nggak bisa memaksa terlalu terlalu apa ya terlalu keras mereka buat harus seperti ini gitu loh. Ya aku emang nggak bisa kayak gitu. Karena itu emang hak mereka buat ngerjakan tugas akhir dan lain sebagainya. Tapi di saat itu ternyata banyak banget support yang datang ya. Bukan hanya dari pengurus sendiri, dari teman-teman angkatan aku juga. Kemudian dari stakeholder kayak Mas dan Mbak yang lain itu juga membantu banget. Ya walaupun itu ibaratnya tetap ya untuk menyelesaikan masalah aku, tapi support mereka itu luar biasa sih. Akhirnya aku bisa ya tergerak lagi buat mengajak pelan-pelan dan alhamdulillahnya bisa sampai akhir. Gitu. Tapi ya begitulah perjuangannya sangat berat. Apalagi bener-bener gak pas aja sih ininya kondisinya. Tapi ya mau gimana Iya, lagi kita benar. harus menyesuaikan sama kondisinya. Kalau Mas Ibram. pandangan Mas Eh, Ibe terkait ini. jenuh itu pasti ya sama mirip-mirip sih sama kayak Sukma. Jadi jenuh itu pasti. Makanya kita harus disiplin dalam menghibur diri. Nah, itu sih. Disiplin dalam menghibur diri. Jadi kalau kalau saya dulu hobinya saya main Dota misalnya gitu ya. Pas saya jenuh, ya saya meluangkan satu malam gitu untuk saya main Dota di sana. Nah, Wih, itu Dota kalau player. dari diri sendiri. Nah, terus bagaimana kalau misalkan punya hobi atau bingung mau jenuh ya jenuh aja gitu, malas sudah capek dan nah, maka mungkin ini baik untuk orang-orang ekstrovert ya. Jadi orang introvert kan cenderung mengurung diri dan kayak aku kan main game gitu. Nah, orang ekstrovert biasanya kalau saya pada saat kondisi jenuh ini juga saya alami juga ketemu dengan teman-teman yang istilahnya dalam kategori saya itu bijak gitu. Nah, teman-teman yang bijak ini siapa? Nah, biasanya kayak mentor saya. Jadi mentor saya dalam berorganisasi, kakak-kakak tingkat saya yang di angkatan 2012 biasanya kebanyakan kalau dulu saya. Jadi meskipun mereka udah lulus, saya mereka kalau mereka di Surabaya saya ngajak mereka gitu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, itu kadang mereka itu punya pengalaman lebih dan punya solusi kadang. Jadi kita jenuh menghadapi satu masalah nggak selesai-selesai. Kadang kita ngobrol sama mereka ternyata muncul solusi dan muncul semangat baru dalam diri kayak gitu. Nah, jadi ada berbagai cara sih untuk menghilangkan rasa jenuh. Yang penting jenuh itu jangan dirawat. Jangan dirawat biar jenuh seminggu itu jangan dibiarkan kayak gitu. Kita harus kalau kita menemukan energi baru, entah main game, baca buku atau menikmati hobi-hobi kalian naik gunung misalkan kayak gitu. Menikmati hobi aja gitu. Atau juga bisa bertemu dengan orang-orang yang kalau kategori saya itu orang-orang yang bijak-bijaksana, teman-teman yang bisa ngasih masukan. Terus kalau ada cewek atau pacar kan lebih mudah kan ya tinggal cerita nanti dapat semangat baru. Nah, jadi cewek itu punya pacar tuh jangan sebagai hal yang toksik aja buat kita jadi nggak kuliah dan jangan kayak gitu. Kita juga harus dapat dukungan emosional di sana. Penting. Nah, terus tindakannya apa ya misalkan jenuh, maksudnya tindakan ke organisasi gitu ya. Biasanya kalau saya pas kondisi jenuh atau bener pas saya nggak mau ngurus kayak gitu, biasanya saya akan cenderung minta tolong ke teman atau ke adik-adik kelas saya kasih instruksi aja gitu. Nanti ini gini gitu. Tapi jangan sampai mereka tahu kalau kita tuh jenuh. Jadi buat teman-teman yang berorganisasi, apalagi memimpin suatu organisasi, ya, kelihatan sampai pimpinan itu jangan kelihatan sampai jenuh. Kita boleh menghina, saya tetap stay in kontak. Dalam artian kalau misalkan wah aku males nih pengen di kosannya seharian tapi diteleponin terus ya kalau bisa kasih aja instruksi-instruksi gitu nanti ini gini nanti ini gini gitu itu lebih baik daripada kita kelihatan jenuh di depan bawahan-bawahan kita gitu itu akan menghilangkan kayak ini kok
ketuanya gini sih, kok anu gini sih. Nah, kayak gitu. Jadi jangan kelihatan jenuh deh. Kalau udah menjadi pimpinan tuh jangan kelihatan jenuh, jangan kelihatan menyerah. Meskipun jenuh ya ditutup-tutupin gitu. Jangan kelihatan lah intinya. Kayak gitu sih. Oke. Nah jadi bisa dihilangin rasa jenuhnya gitu ya. Bisa. Kayak mencari kerjaan hobi-hobinya kita, nyari tongkrongan sama teman-teman yang lain, atau juga minta nasihat dari yang lebih senior. Nah, kan gini, kita kan alumni fisika nih. Nah, kira-kira menurut Mas ini kayak organisasi itu penting nggak? Atau kayak maksudnya dalam dunia pasca kampus gitu ya? Jadi organisasi ini penting atau enggak? Atau kayak cuma sekedar sertifikat dan jabatan? Iya, sebagai fisikawan itu kira-kira ada nggak sih Mas dampak dari organisasi ini? Siapa dulu nih? Sukma apa aku dulu nih? Boleh Mas Sukma dulu. Oke. Dampaknya ke pasca kampus ya? Jadi alhamdulillah berorganisasi itu aku dapat yang pasti tentang leadership-nya ya, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, bagaimana cara istilahnya membangun sebuah pola pikir jangka panjang, tungkan efek ini itu dalam dunia kerja itu pasti ya, karena hubungannya dengan berbisnis, pasti hubungannya dengan bisnis dan lain sebagainya. Kalaupun jadi wirausaha seperti Ibram berbisnis, kalaupun kayak aku kerja di kantor juga bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan dan lain sebagainya, itu penting sih. Jadi gimana punya landasan kamu pasti punya banyak masalah, punya bagaimana pilihan, harus menentukan apakah milih jalan A atau jalan B dengan segala resikonya. Itu pastinya jadi perhitungan yang cepat juga dan juga tepat juga itu sih. Selain itu cara ngatur orang juga, bagaimana berkomunikasi dengan orang, apalagi di tempat kerja atau di dunia pasca kampus, orangnya nggak di lingkup itu aja, mungkin ya tiap hari kamu ketemu, ya kan? Kalau di kampus mungkin ya cuma di jurusan aja kan, contoh di jurusan atau di lab ya ketemunya ya orang-orang itu aja, teman-teman angkatan lah, atau setidaknya mas mbak kalian atau adik-adik kalian yang ya ibaratnya sudah saling kenal lah, udah deket banget, mau ngapain aja juga bebas gitu kan. Itu berhubungan dengan orang yang jauh lebih banyak lagi, lebih susah dalam mengondisikan masanya. Jadi bagaimana kalian bisa memperlakukan orang sesuai dengan apa yang harusnya kalian lakukan pada orang tersebut. Kayak gitu. Yang pasti pengalaman di organisasi yang banyak banget itu sih jadi pondasi aku. Jadi gimana dulu aku seperti ini, sekarang ya dari berkaca yang dari dulu itu. Jadi nggak ada sih istilahnya jadi orang fisikawan itu harus selalu belajar dan lain sebagainya. Oke, itu memang tugas utama. Tapi sebagai penunjang itu pun juga penting kayak gitu. Berorganisasi, karena itu soft skill kalian yang tidak kalian dapatkan di bangku perkuliahan, itulah yang bisa jadi penunjang kalian jauh gitu. Menurut kalau Mas Ibram sendiri? Iya, kalau Mas Ibe gimana tuh? Menambahkan aja ya yang dari Sukma. Boleh. Apa sih yang kita dapatkan kalau misalkan kita berorganisasi? Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah koneksi. Ya, seperti ya kita kalau belajar agama aja kan semakin kita silaturahmi itu kan menambah rezeki ya. Nah, banget itu terasa banget, pertama bagi teman-teman di sini yang pengen usaha gitu. Misalkan kalau saya kan ya usaha gitu bingung jualnya kemana atau pengen usaha seperti apa. Nah itu di situ koneksi itu sangat berpengaruh. Nah yang kedua adalah wawasan. Jadi kalau memang di kampus itu wawasan kita akan semakin tinggi, semakin luas. Nah dengan kita berteman dengan kita berorganisasi, kita tuh menambah wawasan kita yang semakin luas, di mana di organisasi kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Misalkan ada organisasi teman dari teknik sipil, ada teknik industri, sistem informasi, dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Nah itu akan menambah wawasan kita, sehingga pada saat kita dalam bisnis gitu ya, kita ketemu sama klien gitu, ngobrol-ngobrol gitu, yang bisa kita ajak ngomong itu bisa banyak hal. Dan itu bisa melihat orang, oh ini orang ini terpercaya, ini orang ini wawasan. Sudah aku jadi pelanggannya dia aja deh, dia lebih percaya kayak gitu. Nah itu terasa banget di situ. Yang pertama dari
teman ya kan. Iya, teman. Teman, yang kedua itu wawasan. Nah, yang ketiga ini bagaimana cara kita bersosial dengan baik dengan orang lain itu seperti apa? Bersosial dalam konteks kita bekerja sama ya dengan orang lain. Bagaimana cara kita tadi seperti yang semua memimpin, ya kan, mengatur orang dan lain-lain itu akan kita butuhkan gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung dengan tujuan teman-teman seperti apa. Maksudnya saya tidak mendiskriminasikan orang-orang yang dia tidak memilih tidak berorganisasi ya. Emang kalau mereka jalan, emang ada loh orang-orang yang seperti dia fokus dengan kuliah S2, S3, di dokter, di tes itu ada juga. Nah, cuman tidak semuanya bisa seperti itu, ya kan. Nah, di sini apabila berorganisasi maka akan kelihatan di dunia pasca kampus yang banyak organisasinya sama yang sedikit organisasinya, orang yang banyak organisasinya itu akan cenderung lebih mempunyai banyak opsi setelah lulus. Dia akan punya banyak opsi, banyak pilihan. Tentu kadang opsi ini membuat kita bingung ya kalau terlalu banyak. Cuman kan kita jadi lebih paham, oh ternyata lulus fisika nggak cuma S2 aja, atau nggak cuma S2 terus jadi dosen, atau nggak cuma akhirnya kerja di LIPI, atau kerja di BNN misalkan, dan lain-lain, kawan dan lain-lainnya, jenis lainnya ya. Tapi kita dari fisika kita bisa kok, kita berbisnis, ya kan, kita bisa membuat suatu startup, ya kan, seperti salah satu di angkatan gua ada yang buat startup ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau saya ini karena membuat desain web itu karena saya punya kenalan dari sistem informasi. Saya punya 3 orang kenalan di sistem informasi. Saya orang fisika sendiri. Ternyata saya bisa masuk sama mereka. Gitu. Karena saya juga ada pengalaman juga dalam buat sistem informasi seperti itu. Nah, akhirnya kan jadi rezeki juga. Jadi tempat kita bisa berkarya juga di sana. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi banyak. Pokoknya organisasi jangan dianggap sebagai suatu beban. Kita anggap sebagai suatu rezeki lah bagi kita untuk menambah ilmu, menambah koneksi, belajar dari orang-orang di sekitar. Ya, kita harus melatih mendengarkan orang-orang lain. Nah, seperti itu sih. Oh iya Mas, kan sekarang ini kan lagi di tengah pandemi COVID ya nih Mas. Nah, pasti kan dalam berorganisasi menjadi menjadi agak kesulitan, di mana teman-teman di organisasi cenderung menjalankan organisasi ini secara offline gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas tips and trick atau hal-hal yang dapat memotivasi teman-teman di tengah pandemi COVID ini Mas? Untuk Mas IB dulu. Ini ya, jadi gimana pada saat kondisi COVID ini? Ini saya juga kaget sih termasuk. Saya udah waktu lulus kan ada 3 opsi perusahaan yang insya Allah saya pasti masuk lah di sana karena sudah pernah ke sana, sudah kenal orang-orangnya, bisa masuk. Ternyata pada saat COVID, wah ternyata kok kondisinya kayak gini, mereka sendiri aja kesusahan kayak gitu. Nah, bagaimana terus menanggulinya bagaimana? Kembali lagi sebenarnya dalam saya melihat proses, ya kan. Saya sebenarnya apa? Nah, lihat dari tujuannya. Dari tujuan itu kan akhirnya muncul sekarang lihat kondisi lingkungan kan kita mesti menentukan itu kan ya, menentukan kondisi seperti apa, seperti apa. Nah, dalam para organisasi terutama kahima atau pimpinan organisasi itu harus melihat ini ya sebenarnya kondisi seperti ini itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita fokus saja ke kelebihan organisasi. Misalkan saya kondisi COVID seperti ini, saya punya koneksi orang UNER di mana dia udah istilahnya membuat obat COVID, ya kan, udah dites dan tangan lain berhasil, ya udah saya ikut jual, saya ikut dengan harga murah. Nah kayak gitu kan jadi rezeki. Terus saya ngelihat peluang di mana lakunya saat itu obat-obat, ya kan. Nah saya terjun ke sana meskipun saya nggak punya basic ke sana, tapi saya punya teman yang bisa menemani saya ke sana. Nah, akhirnya saya ngajak teman saya. Jadi tergantung, jangan hanya dilihat sebagai suatu hal yang berbeda. Jadi dengan berharap melakukan tindakan yang sama seperti sebelumnya. Kita harus bergerak maju. Kita harus melihat peluangnya apa sih di sini. Artinya dalam organisasi juga harus melihat seperti itu. Nah, dan kayak case-nya kan kayak adanya podcast ini kan. Podcast kan dulu kan nggak ada. Ya, nah kan berinovasi, berkarya. Harus makanya ini harus kayak gitu, harus dilanjutkan gitu. Ya, benar jangan putus asa. Kalau bingung nggak ada ide, silahkan mencuri-curi ide, nggak masalah, karena itu kan memang wawasan itu kan seperti itu ya kan. Kadang kita nggak menduga kok tapi idenya bagus ya dari orang yang kita nggak duga gitu. Nah, itu yang
Kita jangan putus asa, tetap berkarya. Ingat ya, berkarya. Himpunan tuh harus berkarya. Itu ya, dalam bentuk apapun dia harus berkarya. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Mas Sukma gimana Mas? Menurut Mas? Menurutku dengan melihat dulu teman-teman aku sukanya rebahan, ya nggak sih? Kan suka rebahan nggak sih? Iya, suka banget Mas. Suka banget kan ya. Iya. Jadi kalian atau siapapun suka rebahan. Menurutku ini waktu yang bagus sih untuk kaum rebahan itu, untuk istilahnya gini. Semua sekarang dilakukan serba online ya. Daring, Google Meet, apapun Zoom dan lain sebagainya itu pasti dilakukan. Nah, itulah yang bisa menjadi poin penting buat kalian para kaum rebahan, mahasiswa fisika yang suka rebahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian manfaatkan kayak gitu. Dalam berorganisasi itu yang kalian sering, kalian cuman tinggal di rumah atau di apapun, tinggal duduk. Paling ya nggak sampai 500 MB atau berapa kan buat nyalain Zoom dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu jauh lebih bermanfaat daripada tiap hari cuma mainan Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi apa ya? Ini benar-benar waktu yang kalau memang kalian pengen ikut kuliah, ikut kelas ini dan lain sebagainya, saya juga ngelihat di Masika sekarang udah kunjungan secara online kan ke himpunan, di beberapa himpunan kan ya, baik di luar KMITS kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya ya, bener ya? Iya. Nah, itu kan hal yang bagus kayak gitu. Nah, itu bisa jadi tools kayak gitu buat kalian lebih berorganisasi, menyikapi secara bijak di kondisi COVID-19 kayak gini kayak gitu. Dan saya juga masih sering nge-follow ini ITS pun banyak kelas-kelas online yang disediakan baik dari jurusan fisika sendiri maupun dari ini, itu kan juga menambah ilmu kalian kayak gitu. Di luar dari berorganisasi ya, entah itu ya cuma sekedar menambah. Jadi nggak ada alasan sih buat nggak berkarya di zaman COVID-19 kayak gini gitu. Bahkan bisa jadi dari semua hal yang lagi down, entah itu perekonomian lah dan lain sebagainya lagi down, inilah waktunya kalian sebagai mahasiswa fisika ya, sebagai akademisi lah ya ibaratnya, buat berkarya lebih untuk Indonesia dan pastinya buat jurusan kalian, buat mengharumkan nama jurusan kalian kayak gitu. Itu. Oke. Gila. Udah agak kerasa jam. Udah berapa menit ini ya? Wah, ini ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang belum tentu bisa kita dapetin sih, Gif, di tempat lain. Mahal lah, pengalaman itu mahal. Jadi mulai kita ngomongin organisasi, relasi, ngatur waktu gimana, terus motivasi juga kondisi online gini gimana, mahal sih. Ya udah gak kerasa udah sampai di penghujung podcast ini. Masnya terima kasih, Mas Ibra makasih, Mas Sukma makasih atas waktunya bisa hadir di podcast ini, walaupun nggak terlalu ramah, setidaknya bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi yang mendengarkan gitu ya. Minimal bagi saya dan Rehan lah gitu. Dan pasti nanti teman-teman kan pasti nungguin banget nih hal-hal seru dari podcast ini. Nah, jangan lupa dipantengin terus dari sosial media Himasika, like, komen, dan subscribe. Iya, dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lainnya karena ilmunya ini penting banget. Iya, mahal untuk didapat. Saya tunggu loh ya karya-karya lainnya dari Masika. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Terima kasih Mas Ibra. Terima kasih Mas Sukma masuk dalam waktunya. Mungkin makasih. Akan kita akhiri podcast kali ini. Saya Agif dan Rehan dari Masika. Terima kasih atas waktunya. Oke. 4, 3, 2, 1, close the door.